Kudus Engkau Tuhan di tempat maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada sore hari ini, di mana kami masih bisa berkumpul Tuhan, dengan segala kesedihan hati kami, kerapuhan hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Roh Kudus yang pimpin. Agar apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar memiliki hati yang subur. Agar setiap benih yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah. Berikan kami telinga seorang murid. Agar kami dapat diajarkan. Dan kami bisa mengenal, bisa lebih tahu lagi apa isi hati-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini tema yang saya bawakan adalah kuasai rasa lapar. Lah ngapain dikuasai ya? Lapar tinggal makan beres ya. Simple loh. Sangat simple saudara. Tetapi saya mau sedikit kesaksian tentang pada waktu saya dipindahkan dari BNN ke Cikarang. Itu makanannya aduh ngeri banget. Mau lapar kek, mau gimana pun, aduh nggak bisa dimakan. Bagaimana mungkin saya bisa mengisi rasa lapar saya ketika makanannya? Kalau dalam bahasa kasarnya, kucing aja nggak mau makan. Ketika saya tuh, aduh Tuhan itu mahal, nggak bisa makan. Ternyata rasa lapar itu nggak sesimpel ketika kita lapar lalu makan. Ada banyak hal yang mungkin saat ini kita masih bisa berkecukupan, kita masih bisa memungkinkan untuk makan saat lapar. Beres udah, nggak ada masalah. Tapi berbagai macam orang, berbagai macam tempat, berbagai macam keadaan yang tidak memungkinkan saat kita rasa lapar. Beres dengan makan, betul? Berapa banyak orang yang rela untuk urusan perut harus gontok-gontokan. Berapa banyak orang percaya yang menjadi ragu ketika Tuhan atau ketika keadaan atau ketika situasi menekan lapar enggak bisa memenuhi. Matius 4 ayat 4. Rasa lapar atau kuasailah rasa laparmu, saya berbicara tentang sikap penguasaan diri. Matius 4 ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Hidup itu enggak melulu urusan perut. Betul? Karena kita selalu berfokusnya urusannya kebutuhan yang harus saya penuhi, urusannya berfokus pada apa yang harus saya miliki, urusannya hanya memenuhi kebutuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah kita mati masuk mana? Sebelum surga peti mati dulu ya. Baru nanti masuk surga. Kalau kita hanya berpikir berfokus urusan daging mulu, nanti dikekal gimana? Hidup yang nggak bisa diulangi lagi. Ketika saya di penjara, saya bisa ulangi lagi. Di situ saya bisa bertobat. Saya dapat remisi, saya dapat keringanan. Ulangi lagi, Tuhan masih kasih kesempatan. Ketika di surga nanti, bisa balik lagi? Ampun Tuhan, nanti saya sebentar lagi aja, kasih saya waktu lagi.
Salah satu sasaran tembak iblis untuk menjatuhkan manusia adalah mengenai urusan perut. Sasaran paling ampuh. Karena dengan urusan perut, orang bisa melakukan segala hal. Enggak kenal saudara, enggak kenal adik kakak, enggak kenal ini sahabat, enggak kenal siapa. Urusan perut, urusan gue. Lu ganggu, gua lu senggol gua, bukan kata saya. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan teladan kemenangan kepada kita untuk melawan iblis melalui firman Tuhan. Oh, ternyata firman Tuhan itu ada kuasanya, saudara. Hanya jangan cuma dihafal. Kalau dulu waktu sekolah minggu ada ayat hafalan, ayat emas dihafal mulu. Sekarang kita sudah maju dewasa mengalami kehidupan. Hafal mah hafal. Lagi di keadaan dihadapi, Tuhan Yesus memberikan teladan kemenangan kepada kita untuk melawan iblis dengan kekuatan firman. Namun faktanya manusia hingga kini, hingga saat ini masih banyak yang jatuh karena urusan perut, saudara. Kenapa? Karena saat lapar, lelah, hilang tenaga, emosi. Ada yang di sini kalau lapar emosi? Ditanya ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Kalau lagi lapar, keadaan kita sedang lemah. Kalau keadaan lapar, Angga gimana tuh? Badan gimana rasanya kalau lagi lapar? Lemes. Mau ngapa-ngapain juga males lah. Mau gerak ke sana, tolong ini nantilah. Kampung tengah dulu. Dalam keadaan kita lapar, menjadi sasaran empuk buat iblis. Kenapa? Keadaan kita sedang lemah. Itulah sebabnya harus memperkuat iman melalui pemahaman akan firman. Kalau dulu tuh ada iklan ya, ada satu iklan sneaker, tahu coklat sneaker? Nah, lu resek kalau lagi lapar. Kalau lagi lapar ada aja gangguannya, benar. Nggak kuat kita nahan emosi, nahan rasa lemes tadi. Lu resek kalau lagi lapar, artinya ada sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Jadi nggak karuan kalau lapar tuh. Oleh karena itu, saat kita menghadapi kehidupan, saat kita menghadapi kebutuhan yang tak kunjung saat ini terpenuhi, kalau tadi responnya bagaimana? Tuhan Yesus meneladani kemenangan dengan apa? Firman. Oleh sebab itulah kita harus memperkuat hidup kita, iman kita melalui pemahaman firman Tuhan. Ada beberapa hal, ada dua hal yang melemahkan iman kita. Ternyata saudara, kalau kita sadari, tapi kadang kita nggak sadar ya kalau iman kita sedang lemah ya. Yang pertama, ketidakpahaman akan kitab suci membuat kita tersesat. Di dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ada dua. Yang pertama tidak mengerti kitab suci, yang kedua kuasa Allah teh cenah weh. Wah. Kata orang itu melihat dapat mujizat, katanya kita cuma bisa nonton. Kita cuma bisa iya ya keren Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan, gagal paham. Ketidakpahaman akan kitab suci membuat kita tersesat. Salah jalan terus. Kita di sini bersyukur ada Bible study, ada bisa nanya. Kalau nggak ngerti nanya gitu, sambil baca nanya, biar paham. Jangan sampai kita gagal paham. Kalau udah gagal paham, tersesat. Mau gimana? Hidup tersesat mulu, Angga. Contoh.
Dari sini tersesat lagi, muter balik lagi, muter terus kehidupan, muter balik lagi, ulangi lagi. Mau sampai kapan? Lelah nggak hidup seperti itu? Apalagi nggak mengerti kuasa Allah yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup memulihkan kita. Jangan cuma katanya. Hal yang dapat melemahkan iman, ketidakpahaman akan kitab suci membuat kita tersesat. Firman tidak bisa masuk ke dalam hidup kita karena selalu memakai gak mungkin, gak mungkin ini mah Tuhan bisa nolong saya saat ini mah. Masalah saya terlalu besar. Gak mungkin Tuhan bisa memulihkan keluargaku. Dia aja gak mau maafin saya. Bagaimana firman Tuhan bisa masuk ke dalam hidup kita kalau kita masih memakai pikiran manusia? Kuasa Allah tidak akan bekerja maksimal karena masih memakai kekuatan sendiri. Saya mau membuka relasi itu mana tolong. Betul? Ada di sini? Gak ada ya? Aman-aman ya? Kita harus benar-benar mengerti, saudara. Kenapa? Karena kalau tanpa kekuatan Tuhan, siapa yang bisa hidup sendiri tanpa kekuatan Tuhan sih? Ada nggak sih? Kita tiap hari tiap minggu ke gereja. Kalau saya di sana dulu tiap hari ke gereja. Jadi setiap hari, tiap minggu ke gereja. Dan kalau nggak ada perubahan, kalau nggak memakai pikiran sendiri, kalau selalu memakai pikiran sendiri, kalau masih memakai cara sendiri, capek. Hidup kita hari demi hari dilewatin, nggak mau juga harus dilewatin. Kalau kuasa Allah tidak bekerja dalam hidup kita, mau gimana? Ada tisu sedikit, saudara ya. Yang kedua adalah hal yang dapat melemahkan iman, yaitu keraguan. Adanya keraguan iman. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak Petrus, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengulurkan tangannya, jaraknya dekat jauh kira-kira, saudara? Sudah dekat. Saat kita terus Tuhan tolong aku, udah tinggal dekat lagi. Cuma gara-gara omongan orang marah, terus karena omongan atau keadaan yang begitu menghimpit, tinggal dikit lagi, saudara. Lalu kita berpaling, enggak, Tuhan mah gak akan bisa bantu saya. Adanya keraguan iman. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, bagaimana lawan badai, lawan tiupan angin? Lalu berkata, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Dekat berarti, saudara. Tinggal dikit lagi. Saat ini berapa banyak di antara kita sedang mempergumulkan satu masalah yang tak kunjung selesai. Saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menangisi sesuatu hal yang belum beres terus. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan itu. Tetap percaya, yakin. Sampai kapan? Sampai kapan? Kenapa? Karena yakin pasti terjadi. Kalau kita yang melangkah sambil mungkin enggak, mau gimana, saudara? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita kadang bimbang karena tiupan angin. Kita kadang selalu bimbang, mudah bimbang ketika ada hal-hal yang sepele. Padahal kita dengan bergumul, nangis, bersujud, Tuhan tolong aku. Tapi ketika lagi ada tiupan angin kecil, hal sepele. Dari kedua hal tersebut,
iman tanpa pengertian. Iman tanpa pengertian adalah seperti benih yang di tanah berbatu. Tumbuh cepat tetapi segera layu. Dalam Matius 13 ayat 20 dan 1, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera. Pergumulan datang, lalu kita datang, minta didoakan. Waduh, ada semangat gak? Ada semangat baru yang kayak disiram lagi, wah kesegaran. Tetap ya, belum keadaan belum berubah. Nasib lagi. Iman tanpa pengertian adalah seperti benih di tanah berbatu. Awalnya, saya mau yakin percaya, saya mau yakin percaya, saya mau yakin percaya, keluarga saya bisa dipulihkan, usaha saya bisa dibangkitkan. Terus belum ada perubahan. Apalagi ada intimidasi keadaan, ada tekanan demi tekanan. Di dunia ini penuh dengan tekanan. Dari A, B, C, D penuh dengan tekanan, menghimpit begitu keras. Kenapa? Karena itu iblis tidak pernah mau kita memiliki damai sejahtera. Iblis selalu ingin membuat kita dibawa barang-barangnya. Sampai kapanpun kita akan menghadapi yang namanya masalah. Tetapi bagaimana cara respon kita? Kembali respon benar-benar harus selalu benar. Kenapa? Agar tidak ada keraguan. Yang kedua, agar ada pemahaman, agar ada pengertian. Kenapa? Karena iman tanpa pengertian seperti benih di tanah berbatu. Tumbuhnya cepat, tetapi segera layu. Siram lagi tumbuh, layu lagi. Harus ada dasar yang kuat, saudara. Kalau enggak kita gampang diombang-ambing, ikutin alur ombang-ambing terus. Lelah, saudara. Saya gambarkan, ada gambaran ketidakpahaman akan firman Tuhan. Ada dua macam. Seorang yang melihat di buram, di kaca yang buram, yang kedua di kaca yang jernih. Kira-kira nih, Bapak Ibu Saudara ada di mana nih posisinya? Gambaran ketidakpahaman akan firman Tuhan ada di kaca yang buram. Bohong menang, menang ya. Tapi lebih lihat-lihat. Karena buram. Kita kalau membaca enaknya di yang buram atau yang jernih sih? Jernih ya pasti ya. Wah enak bisa dulu. Asal belum sikun bukan ya. Ya kalau yang jernih enak. Wah ada jerawat. Jelas jadi mau ada jerawat, mau ada ini segala macam kelihatan jernih. Tapi kalau di tempat yang buram, di kaca yang buram, gosipnya mengenai tenang cantik banget. Bohong-bohong dikit, nggak apa-apa lah. Kenapa? Indikatornya buram. Benar salahnya aja kita masih bingung-bingung gitu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari si jahat. Jadi gambaran ketidakpahaman akan firman Tuhan seperti kita berkaca atau bercermin di cermin yang buram. Melihatnya orang loh, padahal di sini ada jerawat. Karena buram ketutupan. Lihatnya orang. Ketika ada masalah, buram. Lah, enggak tahu introspeksi ke dalam diri sendiri enggak. Orang punya masalah. Disalah si Eta, ini dia yang salah bukan aku. Buram. Kalau kita selalu berkaca di cermin yang buram, kita nggak akan bisa mau introspeksi diri. Saat kita gagal pemahaman tentang firman Tuhan, kebenaran sendiri terus yang dipakai sampai kapanpun
akan kupegang kebenaranku. Tapi kalau kita mau mengerti tentang firman, melihat dari kacamata Tuhan, kalau orang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Saat berdebat, apa yang harus kita lakukan? Saat orang merendahkan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bercermin di kaca yang jernih, kita tahu. Saat tekanan misalkan di kantor atau di mana mendesak kita untuk berbohong, aduh itu benar yakin Tuhan pasti akan belakan. Kalau kita mau belajar, ya Tuhan aku mau belajar meskipun aku harus menderita karena kebenaran. Tahu itu pegangannya, tenang, hidup benar, benar saudara. Hidup kau dengan Tuhan itu benar ajaib, itu benar ajaib. Enggak cuma katanya, enggak cuma aduh iya atau enggak ya, benar tuh. Kalau orang banyak yang bisa dipulihkan, banyak keluarga yang dipulihkan, banyak hal yang bisa Tuhan bangkitkan kembali. Masa iya kita enggak bisa? Tuhannya sama, tinggal kadar kitanya bagaimana, saudara. Maka kita mau mengerti tentang firman Tuhan dan mengalaminya. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Saat itu ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, makannya mana? Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel, susu dan madu. Tapi pada waktu itu, apa responnya bangsa Israel? Ketika di padang pasir, sungguh-sungguh enakan di sini. Tuhan sudah berkata, nanti kau akan menempati tanah perjanjian. Susu dan madu udah diomongin, tapi karena gagal paham ketika sedang diproses, ketika kita sedang berjalan menuju janjinya Tuhan, nggak paham. Yang pertama, merendahkan hatimu. Jadi ia merendahkan hatimu. Saat ini kalau kita sedang mengalami hal-hal yang membuat kita susah, hal-hal yang membuat kita kunaon ieu Tuhan, meni gini-gini amat hidup saya. Yang pertama, merendahkan hatimu karena kita terlalu tinggi egonya. Harganya terlalu tinggi. Padahal kita sudah lunas dibayar. Ada lagi harga yang harus kita pertahankan enggak? Kalau kita sadar, kalau kita paham, kalau kita mengerti maksudnya Tuhan tuh susu dan madu tuh nanti. Mana saat ini untuk kehidupan kita sehari-hari, hari demi hari syukuri. Buang harga diri, ego, apalagi asumsi tentang hal-hal yang buruk. Apapun keadaannya saat ini, belajar lebih mengerti lagi situasi, saudara. Karena ini, ini enak paling gampang banget. Untuk hal-hal negatif sangat cepat. Oleh karena itu kita perlu sekali pemahaman tentang firman Tuhan, mengenal kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan karena urusan perut kita jadi gagal paham. Padahal Tuhan sedang ingin membentuk kita. Yang pertama, merendahkan hatimu. Lalu yang kedua, membiarkan engkau lapar. Artinya dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan terjepit, Tuhan kenapa biarkan?
Mana yang engkau cari? Dalam keadaan terjepit, hayangnya cepat beres, benar? Maunya cepat beres, maunya simple, maunya praktis. Pakai cara kita, saya punya cara, saya punya relasi, saya punya berbagai macam cara. Lupa, kita punya Tuhan yang hebat, yang mampu membereskan segala masalah kita. Amin. Amin. Ketika Tuhan membiarkan kehidupan kita terjepit, apa yang kita perkatakan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita pikirkan? Cari Tuhan atau cari cara sendiri? Cari Tuhan atau cari jalan pintas? Saat kita terjepit, apa yang kita lakukan, saudara? Lalu yang ketiga adalah memberikan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Nenek moyangmu. Artinya apa? Hal yang tidak kita mengerti. Sesuatu hal yang tidak mengerti caranya Tuhan itu ajaib yang nggak bisa pakai logika kita. Sesuatu hal yang tidak kita ketahui, sesuatu hal yang tidak kita kenal. Kalau caranya Tuhan masih bisa diukur, aduh, terbatas dong. Tetapi yang terjadi masalahnya adalah kadang kita memanusiakan Tuhan, mentuhankan dibalik karena ketidakpahaman kita dibalik. Cara Tuhan diukur caranya kita, oh nanti bakal begini. Padahal kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Hal yang tidak dimengerti, hal yang tidak kita kenal, hal yang tidak kita pelajari atau hal-hal yang gak mungkin lah Tuhan kasih kepada kita. Oleh karena itu butuh pemahaman tentang firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Di dalam Alkitab begitu banyak hal yang tidak mungkin tercatat, betul? Untuk apa sih fungsinya? Untuk apa coba? Untuk mengalahkan banyak hal yang tidak mungkin kalau kita baca. Wah, gak mungkin semua. Nggak mungkin semua. Dan itu terjadi sungguh-sungguh karena kuasa Tuhan, saudara. Segala yang tertulis di Alkitab itu agar kita bisa melawan pikiran kita. Tertulis kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia, melebihi apapun dari cara pikir kita. Kekuatan Tuhan melebihi segalanya. Rasa lapar itu sangat menggoda kalau tidak bisa kita kendalikan. Rasa lapar itu yang tidak bisa dikendalikan akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Hal yang kita anggap sepele, kalau kita biarkan rasa lapar, rasa keinginan yang berlebihan, rasa melihat orang lain lebih sukses, rasa-rasa hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita, kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita tidak akan pernah sadar kita sedang diseret sedikit demi sedikit, sampai terperosok dan tiba-tiba, kenapa hidup saya seperti ini? Ketika saya menghadapi sidang dan tiba-tiba harus dituntut 17 tahun. Pada waktu itu, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Padahal saya tidak sadar apa yang sudah saya lakukan sedikit demi sedikit. Mungkin tadinya cuma bohong, berani lebih lagi. Saat saya paling cuman memberontak sedikit kepada orang tua, malah jadi hal-hal
negatif yang hanya sekecil, bila kita dibiarkan, dia biarkan terus semakin dalam. Saat ini mungkin kita lihat ke dalam diri kita, apa nih ya? Oh iya ya, saya masih suka cemas nih. Oh iya ya, saya masih suka melihat orang lain kok. Kenapa sih dia lebih sukses? Kadang kita, atau masih kita melihat dalam diri kita, Tuhan sampai kapan Tuhan meragukan kuasa Tuhan? Kalau saat ini masih ada, lakukan pemberesan saudara. Indah loh benar hidup dengan Tuhan, benar. Senang. Kita nggak mau bawa-bawa lagi hal yang buruk tuh, enak banget, bebas. Jadi orang merdeka nggak pakai asumsi lagi. Aduh nanti sih itu gimana ya nanti sih. Hidup merdeka enak nggak sih? Enak banget saudara. Merdeka enak. Enak banget. Tuhan semua memerdekakan kita, kebenaran yang memerdekakanmu. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang masih terikat dengan sakit hati? Kenapa masih banyak orang Kristen yang masih terikat dengan kesusahan? Nggak mau melepaskan saudara. Di Indonesia, ketika proklamasi Indonesia merdeka, tapi masih banyak nggak yang susah? Masih. Ada banget. Pakai banget. Kemerdekaan yang Tuhan kasih. Mau nggak kita memiliki mentalitas sebagai orang merdeka? Atau kalah lagi, ada tiupan angin, kalah lagi. Sampai kapan saudara? Selama kita tadi masih berfokus sama urusan kebutuhan pribadi kita, keinginan yang begitu membludak, aduh, apalagi mata lihat ini mau, lihat itu mau. Dia ketawa. Ketawa lah. Tapi kita harus makanya ada sikap penguasaan diri. Kuasailah rasa laparmu itu. Memang tidak sesimpel lapar lalu makan. Rasa lapar berkaitan dengan tingkat kerohanian seseorang. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah kemuliaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau kita dalam pikiran ya ke arah duniawi, misalkan artinya itu mobil bagus ya, hayang, boleh nggak sih? Beli kan, simpel kan? Yang jadi masalah adalah ketika hidup kita semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Kita hidup benar di dunia, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu misalkan ada yang butuh kendaraan, kita juga perlu rumah, hal-hal duniawi benar. Tetapi saat mata kita tertuju kepada perkara duniawi terus, sininya mulai. Ya gaji sakit ya, kumacan aku udah bisa lebih ya. Usaha saya ini lagi begini, gimana caranya saya harus bisa dapatin bocoran dana. Oh saya harus bagaimana caranya memenuhi kebutuhan saya, tapi dompet lagi kosong. Akan melakukan hal-hal yang secara esensial, fungsi utama atau dasar dari makan adalah untuk keberlangsungan hidup, benar? Makan perut beres. Tetapi kemudian makan lebih telah berubah menjadi status simbol sosial. Saat kita pakai baju cukup menutupi, beres nggak? Beres. Tapi mulai, baju 50, besok mau pakai 700, 300 dulu. 300, wah seneng. Wah, orang lain ada yang gope tuh. Saya tulis dari tas tengah. Begitu saudara. Saat kita cuma makan, beres.
esensi makan atau basicnya adalah untuk makan perut, tapi mulai bergeser. Kehidupan yang kita miliki banyak, apa yang kita pakai, apa yang kita penuhi, bergeser mulai menjadi status sosial. Itu yang menjadi masalah. Memaksakan diri. Kalau sesuatu yang dipaksakan, akhirnya baik atau buruk? Buruk, saudara. Pada waktu dulu, roti Tuhan Yesus hidup bukan dari roti saja. Kenapa? Karena komoditas utama pada waktu itu adalah roti. Saat ini, komoditas utama hidup kita apa? Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, kedagingan saja, kita akan gagal fokus dan lupa bahwa ada firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak sedikit orang Kristen meninggalkan jalan Tuhan karena urusan perut. Tidak sedikit manusia tega melakukan hal-hal yang buruk kepada sesamanya karena urusan perut. Gagal paham firman Tuhan dapat membuat kita akan mentuhankan nafsu dan lapar. Tuhan mereka ialah perut mereka. Mentuhankan yang sia-sia, lupa yang kekal nanti di depan. Hidup penuh dengan kesia-siaan. Ketika mati, keinginan mau gimana? Padahal hidup di dunia sementara, yang nantinya, yang kekal itu yang harus kita raih. Amin, saudara. Amin. Yohanes di dalam Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Amin. Ternyata semuanya itu ada di dalam Tuhan. Tuhan tahu betul apa yang mau menjadi kebutuhan kita, benar, apa yang jadi permasalahan kita. Kalau firman udah ada di dalam diri kita, ada satu kepuasan di dalam diri kita, enak gak sih? Makan sampai kenyang, masih sisanya sih masih banyak. Saya lagi lapar, lalu saya makanan kesukaan misalkan sate ya, nasi goreng dan nasi goreng. Kalau udah lapar, makan nasi goreng makin ngeri kan? Wah, udah kalap lah. Lalu kalau kita sedang perutnya kenyang nih, kenyang banget habis makan, disodori nasi goreng, masih mau nggak? Betul? Kalau hidup kita, akulah roti hidup. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Firman adalah roti hidup yang memuaskan kita. Godaan datang, kena enggak? Cobaan datang, kena enggak? Ngelihat orang lain baru ganti. Iri enggak? Saya rasa enggak ya, saudara. Kenapa? Karena ada satu kepuasan di dalam diri kita. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku. Yang terjadi kita diam, enggak mau datang. Ketika kita sedang bergumulan masalah, Tuhan hanya berseru tapi nggak mau datang, nanti nggak mau melakukan firman-Nya, maka firman-Nya tidak ada di dalam diri kita, maka ketidakpuasan akan selalu bersemayam dalam hidup kita. Kurang, gaji 10 kurang, kayaknya. Mobil 2 kurang, kayaknya. Baju sudah bagus, kurang, kenapa? Karena ada rasa ketidakpuasan. Bagaimana besoknya ya Tuhan? Saat usaha sedang lancar jaya, kurang kayaknya, saya harus bikin yang ini. Berapa banyak orang terjelembab ketika usaha sedang maju lalu mulai buka lagi, tersedot. Banyak, saudara. Ngeri, saudara. Di dalam dunia ini inginnya tuh kita membuat kita jatuh. Godaan-godaan yang seakan-akan sepele ini sih bisa kita lakukan, kita sepelekan, malah itu yang akan bisa menjatuhkan kita. Amin. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan godaan iblis?
Ketika iblis mempersoalkan urusan perut kepada Tuhan Yesus menjawabnya dengan hidup yang berkualitas. Ketika iblis mempersoalkan urusan perut, Tuhan Yesus menjawabnya dengan hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas artinya apa? Firman di dalam diri kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita memang harus makan, harus minum, harus memenuhi kebutuhan kita betul. Tetapi jika pergumulan hidup ini hanya urusan perut saja, maka hidup kita tidak akan ada perubahan. Gitu terus, mutar di situ. Teladan Tuhan Yesus menjawabnya dengan hidup yang berkualitas. Dan kalau kita tidak ikut teladannya Tuhan Yesus, mau ikut teladannya siapa? Dan kalau rutinitas hidup terus saja, capek saudara. Iblis berusaha memusatkan cara berpikir manusia untuk lebih fokus pada urusan perut. Kita dibuatnya gelisah. Kita dibuatnya khawatir, takut. Dan kalau hidup terus seperti itu, saya gambarkan seperti ini. Rutinitas hidup, saya gambarkan seperti ini nih. Nah, bergerak nggak itu tikusnya? Ini namanya roda lari ketika tikusnya atau apa, hamster ya. Nggak gerak, dia gerak tapi di mana? Di tempat. Kualitas hidup kita harus bisa melampaui dari sekedar kebutuhan perut. Di sini tuh jangan pusing terus, aduh besok saya gimana ya? Masa depan saya gimana ya? Usaha saya sedang gimana ya? Aduh saya sedang sakit nanti bisa gimana ya? Banyak hal yang menekan kita terus. Kualitas hidup kita harus bisa melampaui dari sekedar kebutuhan perut. Kalau enggak, rutinitas hidup bangun pagi, bayar ruko kumaha Tuhan. Aduh, besok bayaran ini, bayaran itu. Ketika bangun, kita sudah diperhadapkan berbagai macam masalah. Capek. Bergerak. Jadi Tuhan. Lingkaran roda lari terus muter, tapi kita hanya bergerak di tempat. Kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita karena kita tidak mengikuti teladan Tuhan dengan hidup yang berkualitas. Ada firman yang keluar dari ucapan kita, ada firman yang selalu kita pikirkan. Ketika masalah, lakukan dengan firman. Jawab dengan firman. Jawab dengan hidup yang berkualitas. Saat didesak harus bohong. Ya, tidak. Selebihnya dari sejarah. Saat kehidupan benar-benar menghimpit, aku punya Tuhan yang besar. Masalahku, Tuhan yang akan membantu. Saat keluarga kita sedang mengalami hal, aku yakin Tuhan yang akan pulihkan keluargamu. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tidak akan pernah bisa. Seakan-akan beres, tetapi sebenarnya enggak beres. Harus melibatkan Tuhan. Tuhan yang jadi kepala. Amin. Betapa malah standar hidup yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah mengasihi Allah dan sesama. Artinya saat kita mau melakukan firman, contohnya kasihilah sesamamu seperti, bisa nggak kita? Sulit, jatuh bangun, cepat marah, emosi, minta ampun, cepat lagi, mulai lagi belajar, terus belajar. Kenapa? Karena kita harus memiliki standar hidup yang berkualitas. Tuhan Yesus sudah ngajarin. Lewat apa? Ucapan syukur. Mengucap syukur, saya ambil 2 ayat
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, ada dua, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lalu yang kedua di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Penting mengucap syukur, saudara. Jangan cuma mengeluh. Kalau mengeluh gampang bisa ya, tapi kalau mengucap syukur lupa. Jangan sampai keadaan yang begitu menyakitkan, jangan sampai keadaan yang begitu menekan kita sampai lupa arti mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menempatkanku pada keadaan ini. Wah, lagi carut marut nih. Keadaanku lagi, wah, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam keadaan apapun, ucapkan terima kasih. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Misalkan toko sepi nih, ditanya, gimana nih, toko lagi sepi atau lagi rame? Jawabnya apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan, kira-kira. Puji Tuhan aja. Puji Tuhan. Iya, memang lagi sepi, tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang akan bantu saya. Yang jadi permasalahannya ketika di rumah nih, duduk, sepi kieu toko beda nggak? Beda. Ketika ditanya keadaan memang lagi sepi, it's okay. Iya lagi sepi, memang lagi belum ada orderan nih. Tapi saya mah yakin Tuhan mah aya we. Yang jadi permasalahan ketika kita duduk, toko kesepi, usaha lagi nggak tahu nih, duduk merenung, sepi gitu. Isukan saya kumahannya. Kata boga ruko datang di isukan. Pernah itu? Enggak ya? Enggak ya? Kita tahu garuko. Itu zaman asli. Di dagangan tersepi, mulai sendiri merenung, mengeluh. Sampai kapan mau mengeluh, saudara? Capek benar. Ucapan syukur lewat perbuatan atau perkataan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan bikin toko ini ramai. Yakin. Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kalau kita paham apa kehendak Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Makan, minum, dan urusan kehidupan bukan lagi semata-mata urusan perut, tetapi itu sudah jadi bagian pemeliharaan Tuhan. Kalau di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya mau kasih contoh ilustrasi seperti ini. Punya anak ini benar ada Joy ya. Joy pernah nggak bangun tidur gitu tiba-tiba ke rumah tetangga ngelihat ke dapur tetangga ada makanan nggak? Pernah? Di rumah mah nggak akan ada makanan, jadi saya ke rumah tetangga. Nggak pernah. Iya kan ke dapur sendiri dulu ya, Joy. Ada yakin ya papa mama pasti nyediain aja ya. Saya yakin seorang anak nggak mungkin bangun tidur tiba-tiba masuk ketok rumah tetangga, permisi saya mau ke dapur mau ngapain? Saya mau lihat ada nasi di sana. Enggak ya? Atau pernah ada yang begitu? Enggak ya? Enggak ada ya? Kenapa? Saya punya keyakinan mama papa saya pasti nyediain. Ya kemarin hari ini di nol ya.
besok dagingnya beda-beda ya. Hari ini apapun berkat yang sedang kita dapat, yang Tuhan percayakan, syukuri saudara. Jangan selalu melihat ke orang lain. Paling gue nanya, Pak, hari ini makan apa? Paling nanya gitu kan. Kita ngomong Tuhan, aku lagi pengen gimana. Semua itu pribadi kita dengan Tuhan. Tapi enggak sekonyong-konyong. Joy langsung ke rumah tetangga. Dia tahu, kenapa ini? Di rumah ada makanan enggak, saya mau lihat di sini. Kita sebagai anak, Tuhan sebagai bapaknya pasti menyediakan. Tinggal yakin percaya enggak. Kita memiliki ketenangan, memiliki mental seorang yang merdeka. Jangan gugup gitu. Apa yang gerubuk ya? Jadi tergesa-gesa. Ada masalah tergesa-gesa. Mengambil keputusan tergesa-gesa. Coba bisa lebih tenang lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menyediakan. Coba lebih tenang lagi. Ada tiupan angin. Coba lebih tenang, lebih fokus lagi. Jangan mudah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa merespon hal yang buruk saat keadaan begitu melimpih. Tuhan pasti menyediakan. Benar saudara, benar saudara. Ketika saya di dalam penjara, saya belajar begini. Kan di sana juga harus makan, beli makan ya. Butuh duit. Kerja dari mana? Nggak kerja. Mau duit dari mana? Tapi bersyukur orang tua saya suka ngasih. Pada waktu itu habis. Biasa minta, tinggal minta. Tapi kata saya itu di situ iman yang mana? Kan saya lagi belajar di sini ya. Kayak begitu mah bukan belajar gitu. Akhirnya saya nggak mau lagi minta. Saya dikasihnya. Pada waktu itu sudah habis pisan, harus beli makanan kan. Saya mah nyantai waktu itu saya mau berlangsung saya berdoa. Doanya doa Bapa kami, saya nggak minta Tuhan ini habis duit, enggak. Saya doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah aku pada hari ini makanan aku yang secukupnya. Dan janganlah membawa kecemasan. Sampai amin. Dah. Emang langsung centreng? Enggak ya. Ini kebutuhan anggar nih, harus beli dah. Lu makanan harus bayar ya kayak ada tagihan makanan karena jajan mulu. Duit habis nggak ada. Kalau saat itu gampang ya. Apa? Minta duit beres. Aduh, saya nggak mau saya pengen belajar di situ. Saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Itu benar-benar saudara. Besoknya teman saya tiba-tiba telepon. Lu lagi butuh duit nggak? Siapa yang butuh ya? Itu keajaiban tuh, saudara. Tuhan tuh tahu betul. Lu butuh duit nggak? Yang butuh lah. Dia langsung transfer dan cukup. Lumayan tuh. Itu buat berapa hari cukup banget itu. Oh gini caranya ya. Cara kerja Tuhan. Jangan selalu memakai gampangnya aja gitu. Coba lewatin dulu pelan-pelan tenang gitu. Nggak akan dibawa ke jurang atau bangsa Israel ketika di padang gurun ada yang mati kelaparan. Adanya karena melakukan dosa. Tapi yang kelaparan. Apakah Tuhan bakal membiarkan kita saat ini terus terjebak dalam pergumulan kita, terus hidup di dalam suatu masalah yang gak beres-beres? Tapi hari demi hari dengan ucapan syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Fokus kepada melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 30. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Saat ini kita tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah kita memakan roti kehidupan ada di dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadikan firman sebagai makanan kita? Kalau belum, teruslah belajar. Lewat keadaan lebih bisa tidak tergesa-gesa tadi. Merespon dengan benar. Kenapa? Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan, apa
apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita tuh, Tuhan tuh udah lebih tahu. Begini begitunya Tuhan yang yuk kita jalani lewat ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada ketakutan, jangan sampai ada kebimbangan. Selama kita masih takut, bimbang, khawatir, mau sampai apalagi masih memakai pikiran kita, mau sampai kapan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Entah pada saat kenyang atau lapar, kita harus bisa tetap memuliakan Allah lewat ucapan syukur dalam perkataan kita. Saat kekurangan, jangan mudah tergoda oleh tipu muslihat iblis. Dan saat kelimpahan, jangan membuat kita menjadi sombong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari. Dan terima kasih berdiri. Akan satu pujian hatiku percaya. Jadikan lagu ini sebagai doa kita saat kita melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kami tidak mau lagi terlalu fokus Tuhan, apalagi memfokuskan urusan kehidupan kami Tuhan, karena sesuatu yang lebih besar Tuhan di depan sana, kehidupan yang kekal Tuhan yang telah Engkau. Surga pun Engkau berikan, apalagi kebutuhan kami Tuhan. Saat ini kami mau yakin dan percaya, kami mau terus belajar Tuhan, untuk lebih mengenal kuasa-Mu, untuk lebih mengerti lagi Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Setiap godaan apapun kami percaya dengan ucapan syukur yang keluar dari mulut kami, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, siapa ini sudah ditaburkan dan semua Engkau yang menjadikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.